Di awal jabatannya, Donald Trump sudah dibuat pusing dengan banyaknya masalah yang menyerbu. Salah satunya tekanan besar yang dialami Amerika Serikat dari negara-negara besar. Sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Kanada, dan Cina mengutuk keras langkah Trump menaikkan tarif impor. Bahkan negara tirai bambu berjanji akan memberikan balasan setimpal ke Amerika. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kebijakan aneh Donald Trump tarif dagang. Donald Trump gak pernah lelah membuat ulah meskipun baru dilantik. Kali ini Presiden Amerika Serikat tersebut mengumumkan pihaknya keluar dari WHO. Politikus berambut pirang tersebut mengaku WHO telah menipu banyak warga Amerika. World Health Organization menipu kita dan menipu semua orang Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi, ujar politikus berambut pirang tersebut. Gak cuma itu, Trump kembali menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement. Padahal sebelumnya Joe Biden telah membuat Amerika kembali usai Trump menarik Amerika Serikat dari organisasi tersebut pada 2017. Alhasil keputusan tersebut membuat para ahli mengutuk aksinya tersebut. Profesor Chris Hilton dari Universitas Reading mengatakan Trump penuh omong kosong. Kepresidenan Trump mungkin hanya omong kosong soal iklim. Ia kembali menarik Amerika Serikat dari perjanjian Paris, tapi dampaknya tak sebesar sebelumnya. Negara lain akan terus maju tanpa Amerika Serikat. Namun Trump kembali membuat banyak negara murka dengan keputusan terbarunya. Politikus Partai Republik ini baru saja menetapkan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan aluminium. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini mengaku ingin menagih kembali keuntungan yang banyak hilang dari negeri Paman Sam. Sudah waktunya untuk bersikap resiprokal, membalas dendam. Anda akan sering mendengar kata itu resiprokal. Jika mereka menagih kita, kita menagih mereka, kata Trump kepada wartawan. Alhasil kebijakan dari Presiden Amerika Serikat itu malah disebut sebagai kebijakan yang bodoh oleh Wall Street Journal. Perang dagang paling bodoh sepanjang sejarah. Trump akan mengenakan tarif 25% pada Kanada dan Meksiko tanpa alasan yang jelas, tulis majalah negeri Paman Sam tersebut. Afrika Selatan balas Amerika Serikat. Selain tarif impor, Donald Trump kembali membuat ulah di benua Afrika. Presiden Amerika Serikat ini menghentikan bantuan kesehatan setelah melayangkan tuduhan pencurian tanah ke Afrika Selatan. Usut punya usut, Trump terpengaruh oleh kebijakan penyitaan tanah di Afrika Selatan tanpa kompensasi oleh pemerintah. Aturan ini dinilai menargetkan minoritas kulit putih sebagai pemilik lahan terbesar. Alhasil, Trump mengatakan melalui media sosialnya bahwa dirinya akan menghentikan pendanaan untuk negeri berlian tersebut. Saya akan menghentikan semua pendanaan untuk mereka hingga penyelidikan selesai. Kepemimpinan Afrika Selatan telah melakukan hal-hal yang mengerikan, tulis Trump di Truth Social. Alhasil, Menteri ISDM Afrika Selatan, Gwet Mantashe mengatakan pihaknya akan menghentikan ekspor mineral ke Amerika. Mari hentikan mineral ke Amerika Serikat. Jika mereka enggan bantu kita, jangan beri mereka mineral. Kita bukan pengemis, ayo gunakan karunia ini untuk kita sendiri, ujar sang menteri. Akibatnya hubungan kedua negara dikabarkan semakin merenggang. Apalagi sekutu Trump yang lahir dan besar di negeri berlian, Elon Musk turut memanasi isu tersebut. Dalam postingannya di X, konglomerat teknologi tersebut mengatakan kebijakan Afrika Selatan dinilai diskriminatif. Mengapa Anda secara terbuka memiliki undang-undang kepemilikan yang rasis? Tulis Musk. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, gak tinggal diam atas tuduhan Donald Trump dan Elon Musk. Dirinya menegaskan bahwa aturan itu bertujuan memastikan akses kepemilikan tanah yang adil. Pemerintah Afrika Selatan tidak menyita tanah apapun. Aturan yang baru-baru ini diadopsi bukanlah penyitaan, tetapi amanat konstitusi yang memastikan akses publik terhadap tanah secara adil dan setara, tulis Cyril Ramaphosa di akun X-nya. Dapatkan usus crispy dengan berbagai varian rasa yang bisa kamu cemil di mana saja. Cek ranjang di bawah ini. Kanada Indonesia bersatu perangi tarif. Kebijakan Amerika Serikat juga mendapat tentangan dari negara tetangganya. Bagaimana tidak, Kanada meradang dengan keputusan Trump memberi tarif impor kepada produk negeri Kanak. Alasannya karena Paman Sam gak seharusnya memberi tarif kepada negara tetangga. Enggak heran kekesalan Kanada ditumpahkan dengan menerapkan kebijakan serupa. Tarif terhadap Kanada akan membahayakan pekerjaan Anda, berpotensi menutup pabrik perakitan mobil Amerika dan fasilitas manufaktur, kata Justin Trudeau selaku Perdana Menteri Kanada. Rasa geram pemerintah Kanada juga menurun kepada masyarakatnya.
Pasalnya warga negeri Mapel ikut memboikot berbagai produk yang berasal dari Amerika Serikat. Usut punya usut, Kanada sampai meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia. Alasannya karena politisi negeri Daun Mapel ingin menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Nusantara. Kami berharap dapat menandatangani perjanjian ekonomi tahun ini, sambil menunggu pemeriksaan menit terakhir dan uji kelayakan oleh kedua negara, tetapi pada dasarnya perjanjian itu hampir selesai, ujar Ahmed Hussein selaku Menteri Pembangunan Internasional Kanada. Upaya lainnya dilihat dari mereka yang membujuk Indonesia untuk mendukung Kanada di meja hijau, sebab pemerintah negeri Kanuk menilai kebijakan tarif Amerika ilegal dan perlu disidangkan. Kami tentu akan menempuh jalur hukum yang kami yakini dapat kami tempuh melalui perjanjian yang kami miliki dengan Amerika Serikat, ucap salah satu petinggi pemerintah Kanada. Berpotensi kalah dari Cina. Kritikan keras terhadap kebijakan aneh Donald Trump datang dari Cina. Bagaimana tidak, negeri tirai bambu kesal bukan main produknya dikenakan tarif. Padahal Cina menjadi mitra Amerika terbesar keempat di sektor perdagangan. Tercatat neraca perdagangan kedua negara menyentuh angka 575 miliar dolar Amerika di tahun 2023. Negeri tirai bambu juga khawatir kebijakan ini bisa merusak ekonomi dunia. Kementerian Keuangan Cina menyebut tarif impor terhadap produk Cina di Amerika akan mengacaukan stabilitas pasar. Pemberlakuan tarif sepihak tak hanya tidak menyelesaikan permasalahan di Amerika, tetapi juga merusak kerjasama ekonomi dan perdagangan normal antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Alhasil Xi Jinping memerintahkan aksi balas dendam terhadap kebijakan ngawur Trump. Buktinya, Kementerian Perdagangan Cina menerapkan tarif serupa kepada produk Paman Sam. Ngerinya, negeri tirai bambu menerapkan tarif yang mencekik. Sebagai contoh, batu bara dan gas alam dari Amerika akan dikenakan tarif sebesar 15%. Negeri tirai bambu juga mengontrol beberapa komoditas ekspor ke Amerika Serikat. Kontrol ekspor ini disebut bertujuan demi melindungi kepentingan nasional Cina. Pasalnya, komoditas yang dikontrol merupakan mineral yang diperlukan Paman Sam. Sebut saja seperti tungsten, tellurium, hingga ruthenium. Serangan dari Cina semakin bertubi-tubi dengan pengajuan protes ke WTO. Negeri tirai bambu menilai kebijakan tarif Trump sudah jelas-jelas melanggar prinsip organisasi dagang sedunia tersebut. Posisi Cina tegas dan konsisten, perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang. Kenaikan tarif sepihak Amerika Serikat sangat melanggar aturan WTO, kata jubir Kemlu Cina. Dapatkan alat pijat refleksi untuk kaki dari Benbow yang bisa kamu beli mulai dari 266 ribuan aja. Cek linknya di bawah ya. Jadi begitulah cerita negara-negara di dunia menggandeng Prabowo menghadapi kebijakan tarif Trump yang semena-mena. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?